Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak PKBM Negeri 23, khususnya paket A? Jumpa lagi bersama Ibu di mata pelajaran keterampilan tata busana. Hari ini kita akan membahas proses pembuatan baju dari bahan dasar menjadi pakaian. Jadi, sebelum kalian membuat produk, Ibu ingin kalian mengetahui bagaimana runtutan cara membuat baju mulai dari awal sampai dengan berbentuk pakaian. Oke, kita mulai. Kita masuk ke pengertian dan fungsi busana dulu ya. Pengertian busana. Busana adalah segala sesuatu yang dipakai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Busana sering juga disebut pakaian atau baju. Pakaian terbuat dari bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Selain makanan dan tempat tinggal, manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuh dan menutup dirinya. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita akan membahas bagaimana proses pembuatan, sumber daya apa saja yang digunakan, dan pekerjaan apa saja yang terlibat di dalamnya untuk membuat suatu pakaian. Kita akan bahas. Sebelum membahasnya, kalian simak video berikut ini dulu ya. Saya Felis. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang proses pembuatan pakaian, dan ini adalah skemanya. Profesi pertama dari proses pembuatan pakaian adalah petani kapas. Petani kapas merawat serta menjaga tanaman kapas yang sedang akan tumbuh. Kemudian, setelah tanaman kapas tumbuh dan siap dipanen, petani kapas kemudian menjual ke pemintal benang. Selanjutnya, pemintal benang mengolah serat kapas menjadi benang menggunakan alat pemintal benang. Kemudian, hasil produksi pemintalan benang dapat langsung dijual ke penenun kain. Setelah itu, penenun kain menenun benang untuk dijadikan kain. Selanjutnya, penjahit baju membeli kain dari penenun kain dan menggambar pola baju untuk dijahit menjadi baju. Setelah itu, pemilik toko baju menjual baju ke konsumen. Dan yang terakhir adalah konsumen yang menggunakan hasil pakaian jadi. Itulah proses pembuatan pakaian. Terima kasih. Nah, setelah kalian tadi melihat video urutan pembuatannya, ternyata sangat panjang ya cara pembuatannya. Nah, kalau di video tadi ada 6 proses. Sementara yang Ibu jabarkan berikut ada 8 proses ya. 8 proses itu apa saja? Berikut. 1. Pemetikan kapas. Kalau di video kalian bisa lihat kapas yang dipelihara oleh petani untuk yang kemudian akan dijual. Dijualnya kemana? Ke pemintal benang. Nah, yang kedua ini pemintalan. Dari kapas dipintal kemudian menjadi benang. Yang keempat, menenun. Setelah jadi benang akan ditenun. Setelah ditenun menjadi kain. Setelah kain sudah tersedia, selanjutnya adalah membuat pola baju. Setelah dibuat pola baju, menjahit. Setelah menjahit, jadi deh bajunya. Untuk lebih lengkapnya, prosesnya itu apa saja, kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, pemetikan kapas. Pohon kapas merupakan tanaman berkayu yang memiliki batang cukup keras dan beruas-ruas. Sementara yang disebut kapas adalah serat halus yang menyelubungi biji.
Serat kapas menjadi bahan penting dalam industri pakaian untuk dibuat menjadi pakaian. Kapas yang diambil dari pohon kapas kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, pemintalan. Setelah dijemur di bawah sinar matahari, kapas kemudian melalui proses pemintalan. Proses ini dilakukan untuk mengolah kapas menjadi benang. Cara memintal kapas yaitu dilakukan dengan memutar alat pemintal sehingga terpelintir menjadi benang. Proses pemintalan disebut juga dengan proses spinning. Pemintalan kapas memerlukan ketekunan, ketelitian, dan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, benang. Kapas yang telah melalui proses pemintalan maka akan menghasilkan benang. Benang-benang tersebut memiliki warna yang beraneka ragam sesuai kebutuhan dan permintaan pasar. Dari benang-benang inilah kain dapat dibuat melalui proses penenunan. Yang keempat, menenun kain. Kapas yang telah melalui proses pemintalan maka akan menghasilkan benang. Benang-benang tersebut memiliki warna yang beraneka ragam sesuai kebutuhan dan permintaan pasar. Dari benang-benang inilah kain dapat dibuat melalui proses penenunan. Nah, berdasarkan teknologi, alat tenun dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat tenun tradisional dan alat tenun modern. Alat tenun tradisional disebut dengan gedogan, yang dipakai untuk menenun dengan tangan manusia. Sementara alat tenun modern memanfaatkan tenaga mesin yang dilengkapi motor penggerak. Sampai sini kita ulangi kembali ya. Tadi ada berapa proses? Ada 8 proses. Yang pertama, pemetikan kapas. Yang kedua, pemintalan. Yang ketiga, benang. Yang keempat, menenun. Selanjutnya yang kelima, kain. Dari proses penenunan akan menghasilkan kain yang beraneka ragam. Ada yang polos dan ada pula yang memiliki corak-corak tertentu. Kain inilah bahan yang digunakan untuk membuat pakaian, baik baju, celana, dan masih banyak lagi. Produk-produk tekstil yang berasal dari kapas disebut katun. Kenapa? Dalam pembuatan baju banyak menggunakan kain katun karena dia teksturnya halus, lembut, dan nyaman. Selanjutnya yang keenam, membuat pola baju. Kalau kainnya sudah siap, kemudian kita membuat pola baju. Setelah pola baju jadi, yang ketujuh, menjahit. Setelah dijahit, yang ke-8, baju siap dipakai. Demikian materi kita hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.